Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu materi nilai-nilai Pancasila. Jadi di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Kita juga sudah belajar tentang kedudukan Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian duduk yang rapi dan menonton video ini dengan baik. Kalian juga bisa siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat materi-materi yang menurut kalian penting dari materi hari ini, yaitu nilai-nilai Pancasila. Baik, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Nah, pada subbab sebelumnya kalian kan telah belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila dan juga kedudukan Pancasila. Nah, tahukah kalian nih Pancasila itu terdiri atas 5 sila dan setiap silanya memiliki nilai-nilai luhur. Nah, sebagai pelajar dan warga negara yang baik, kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Pancasila itu kan merupakan dasar negara Indonesia sehingga memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian sudah hafal dong ya 5 sila dalam Pancasila ini. Nah, nilai-nilai Pancasila banyak sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Jadi nilai-nilai Pancasila ini menciptakan rasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Nah, tanpa nilai-nilai Pancasila, kita tidak akan merasa aman dan damai. Nah, kira-kira apa saja sih nilai-nilai Pancasila yang harus kita ketahui? Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebelum kalian memahami lebih lanjut mengenai nilai-nilai dari sila pertama Pancasila ini, kita akan coba membaca suatu cerita dulu ya. Baik, disimak baik-baik ya ceritanya, yang mana judulnya Haikal dan teman-temannya. Hari ini, Haikal dan teman-temannya akan mengerjakan tugas sekolah bersama. Mereka sepakat akan mengerjakan tugas di rumah Haikal. Sore hari mereka sudah berkumpul di rumah Haikal. Sampai waktu maghrib tiba, mereka belum selesai mengerjakan tugas. Haikal meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Teman-teman Haikal mempersilahkan Haikal untuk mengerjakan sholat maghrib. Haikal dan teman-temannya menyadari bahwa setiap orang harus menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Kita harus berteman dengan siapa saja, apapun agamanya, tidak boleh membeda-bedakan. Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan. Perbedaan tersebut bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi itu ya cerita tentang Haikal dan teman-temannya. Nah, cerita Haikal dan teman-temannya ini menunjukkan nilai-nilai dalam Pancasila nih, khususnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalian ini harus berteman dengan siapa saja tanpa memandang agamanya. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan antar umat beragama di masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan mengakui keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat selalu diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, apa saja sih contoh-contoh nilai luhur dari sila pertama Pancasila itu? Yang pertama, seluruh bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta seluruh alam semesta. Yang kedua, seluruh bangsa Indonesia mempercayai adanya Tuhan dan berhak memeluk satu agama yang ia yakini tanpa merendahkan agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, setiap pemeluk agama menyatakan ketakwaan kepada Tuhan yang ia sembah dengan selalu mengamalkan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh agama yang ia anut.
Yang keempat, seluruh umat beragama di Indonesia selalu menjunjung tinggi sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama tanpa memandang perbedaan serta menghormati kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang kelima, kerukunan dan kekeluargaan antar umat beragama selalu menjadi prioritas dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah itu ya nilai-nilai luhur dari sila pertama Pancasila. Yang kedua nih ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah sebelum kalian memahami lebih lanjut mengenai sila pada nilai-nilai sila pada sila kedua ini, mari kita baca terlebih dahulu cerita tentang Alia dan keluarganya. Bisa disimak baik-baik ya. Pada hari Minggu, Alia dan keluarganya pergi ke gereja. Setelah pulang dari gereja, Alia dan keluarganya pergi ke toko buku. Ibu Alia sudah berjanji akan membelikan Alia buku. Setelah mendapatkan buku yang dicari, Alia dan keluarganya makan siang di tempat makan langganan mereka. Ayah Alia memesan nasi rames, sedangkan ibu Alia memesan nasi gudeg. Nah, Alia sendiri memesan nasi dan sate ayam, sedangkan Nasya memesan nasi dan ayam goreng. Ketika mereka sedang menikmati makanan, Alia melihat ada seorang kakek tua di depan restoran. Sepertinya kakek tua itu adalah seorang pengemis. Alia mengatakan hal tersebut kepada orang tuanya. Ayah Alia meminta Alia untuk memberikan uang kepada kakek tua tersebut. Ibu Alia memesan makanan untuk dibawa pulang oleh kakek tua tersebut. Setelah makanan pesanan ibu Alia sudah jadi, Alia dan ibunya memberikan makanan dan uang kepada kakek tua tersebut. Kakek tua tersebut mengucapkan terima kasih kepada Alia dan ibunya. Nah itu, sikap Alia dan keluarganya ini menunjukkan nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Alia dan keluarganya ini menunjukkan sikap empati dan berbagi kepada sesama manusia. Sikap empati dan berbagi kepada sesama manusia ini menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa kemanusiaan. Sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan berbudi, manusia dapat berpikir dan sadar akan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, arti adil adalah segala hal yang dilakukan manusia berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Jadi semua keputusan diambil secara objektif dan tidak subjektif. Jadi tidak ada yang merasa diperlakukan berbeda. Nah, semua mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, adapun arti beradab adalah segala tindakan yang dilakukan selalu mempertimbangkan tata kesopanan dan nilai moral masyarakat. Jadi dapat dikatakan nih bahwa sikap dan perbuatan yang dilakukan manusia itu harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sikap dan perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya dalam hubungan pribadi saja, namun hal itu juga berlaku dalam hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitar. Nah, contoh nilai-nilai luhur sila kedua pada Pancasila adalah yang pertama, adanya persamaan derajat serta hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan karakteristik yang meliputi suku, agama, ras, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, sikap menghargai dan menghormati seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, adanya sikap simpati dan empati dalam diri setiap warga negara Indonesia. Dan yang keempat, setiap warga negara memiliki sikap tenggang rasa yang tinggi yang berkaitan dengan hak asasi orang lain. Kemudian yang ketiga ada sila persatuan Indonesia. Jadi Indonesia ini kan terdiri atas banyak sekali pulau, sehingga ada banyak sekali suku, bahasa, budaya, adat, dan sebagainya yang pasti sangat kaya ya. Indonesia sangat kaya akan keberagaman. Nah, dengan beragamnya suku, bangsa, budaya, dan agama, dikhawatirkan Indonesia akan terpecah belah. Oleh karena itu, rasa persatuan dan kesatuan bangsa harus terus diperkuat. Nah, salah satunya dengan cara menanamkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme sejak dini. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari konflik dan perpecahan dalam masyarakat.
Nah, kira-kira contoh-contoh nilai luhur sila ketiga ini ada apa aja sih? Yang pertama, bangsa Indonesia memiliki sikap peduli terhadap kepentingan bersama dan tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Yang kedua, seluruh warga negara Indonesia memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, setiap warga negara Indonesia selalu menjaga nama baik serta citra negara Indonesia di mata bangsa lain. Dan yang keempat, persatuan dan kesatuan bangsa menjadi prioritas utama bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, itu ya nilai-nilai luhur sila ketiga Pancasila. Kalau sila keempat nih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu seperti apa sih? Nah, contohnya untuk melakukan ini kalian biasanya kan melakukan pemilihan ketua kelas ya. Pemilihan ketua kelas itu kan diadakan dengan musyawarah ya. Nah, musyawarah itu gunanya untuk mengambil keputusan atau mencari solusi dari suatu masalah. Nah, dalam hal ini nih, dari sila keempat ini, kan ada kerakyatan ya. Kerakyatan itu diambil dari kata rakyat, yang artinya sekelompok orang yang terdapat di dalam suatu wilayah. Adapun hikmat kebijaksanaan artinya dalam mengambil suatu keputusan harus mendahulukan kepentingan bersama. Nah, hasil dari musyawarah ini akan dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah. Jadi dalam mengambil keputusan bersama itu harus mempertimbangkan akal dan pikiran. Jadi permusyawaratan itu artinya memutuskan sesuatu dalam musyawarah berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi hasil dari musyawarah itu merupakan kebulatan tekad dan hasil mufakat dari semua peserta musyawarah. Adapun perwakilan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia ikut terlibat nih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui badan perwakilan. Jadi kekuasaan rakyat diwakilkan dalam badan-badan perwakilan. Nah, keputusan yang diambil oleh badan perwakilan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau melalui perhitungan suara atau voting. Nah, semua hasil keputusan musyawarah atau voting ini dilaksanakan dengan penuh dengan tanggung jawab. Nah, contoh nilai-nilai luhur pada sila keempat Pancasila itu yang pertama, musyawarah merupakan solusi terbaik dalam mencapai mufakat demi kepentingan bersama. Yang kedua, mengambil keputusan melalui musyawarah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan kekeluargaan. Yang ketiga, sikap memaksakan pendapat dalam menentukan keputusan merupakan sikap yang tidak terpuji, yang tidak melambangkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, menghargai apapun keputusan yang diambil dalam musyawarah sebagai keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Nah, selanjutnya ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu kita tidak dapat hidup sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang, setiap manusia membutuhkan orang lain. Nah, salah satu wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar nih adalah contohnya biasanya kerja bakti di lingkungan sekitar. Nah, apakah di lingkungan rumah sekitar kalian itu sering melakukan kerja bakti nih? Jika iya, apa yang dilakukan dalam kerja bakti tersebut? Dan apakah kalian terlibat dalam kerja bakti tersebut? Nah, tahu nggak sih kalian kalau kerja bakti itu mencerminkan sila kelima nih dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam hal ini, keadilan yang dimaksud itu berlaku bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Jadi keadilan tidak membedakan status sosial, jadi tidak ada lapisan masyarakat yang diperlakukan berbeda atau secara khusus. Semua anggota masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dalam berbagai bidang, baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Nah, contoh nilai-nilai luhur sila kelima Pancasila ini yang pertama, masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan kehidupan yang layak, makmur, dan tercukupi segala sesuatu mengenai kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, gotong royong dan kerjasama antar masyarakat merupakan perbuatan yang luhur yang harus selalu dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia.
Yang ketiga, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Dan yang keempat, menjunjung tinggi sikap menghargai hasil karya orang lain merupakan kewajiban yang harus senantiasa kita dilakukan ya oleh seluruh warga negara Indonesia. Baik, terima kasih untuk materi hari ini yaitu nilai-nilai luhur Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila. Semoga kalian dapat menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila ini ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.